Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu wa huwal mab'uts rahmatan lil alamin. Wa ba'du. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita awali pengajian subuh ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Asy-Syarh atau surah Al-Insyirah dengan mengacu kepada beberapa kitab tafsir, terutama tafsir Al-Munir kita. Mulai dari bagian yang pertama, bahwa surah Al-Insyirah ini termasuk surah Makkiyah, ya, di mana ada ijma' dari banyak sekali para ulama mufassir bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah ini pada waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam masih berada di kota Mekah, belum hijrah, ya. Dan jumlah ayatnya ada 8. Dinamakan surah ini dengan 3 nama, ya. Ada 3 nama yang populer. Yang pertama disebut dengan surah Asy-Syarh. Yang kedua disebut dengan nama surah Al-Insyirah. Dan yang ketiga disebut dengan surah Alam Nashrah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memulai surah ini dengan kata-kata tadi, ya. Intinya surah ini ingin menegaskan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada kita tentunya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah melapangkan dada Nabi, mencahayakan hati Nabi dengan petunjuk dari Allah, dengan iman kepada Allah dan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Kelapangan dada menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dalam menyampaikan dakwah kepada umatnya. Itu bagian yang pertama, ya. Bagian yang kedua tentang kandungan surah ini, Syekh Wahbah Zuhaili menyebutkan paling tidak ada 4 tema di dalam surah ini. Yang pertama, pada ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada Nabi tiga nikmat, ya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mencahayakan hati Nabi dengan hikmah dan iman. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala tathhir, membersihkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari dosa dan kesalahan. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengangkat manzilah dan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sempurna, baik itu di dunia dan di akhirat. 3 penyebutan tadi, 3 nikmat tadi, itu dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk tasliyah, menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai bentuk indikasi Allah Subhanahu wa taala betul-betul mencintai Nabi, ya. Dan karena itu Nabi diharapkan kuat hatinya di dalam menghadapi berbagai macam cacian, gangguan yang disampaikan oleh umatnya, baik itu ketika beliau berdakwah di kota Mekah maupun di kota Taif maupun di tempat-tempat yang lainnya. Jadi salah satu cara menguatkan jiwa adalah selalu mengingat kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan dari Allah. Jangan hanya selalu melihat hal-hal yang buruk yang menimpa kita, tapi kita juga berupaya untuk bersikap objektif, bersikap adil di dalam melihat berbagai macam peristiwa-peristiwa yang kita alami. Kalau kita misalnya mendapatkan ujian musibah, maka kita ingat di balik musibah itu tentu ada kebaikan yang jauh lebih besar, yaitu kita mendapatkan pahala dan dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kandungan yang kedua, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berjanji, ya, untuk memberikan kemudahan
kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada umatnya dalam setiap masalah yang mereka hadapi. Karena itu para ulama mengutip dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam setiap kesulitan itu ada kemudahan dua. Jadi 1:2. Jadi kesulitan itu 1, sementara kemudahan solusi dari Allah Subhanahu wa taala itu 2. Yang namanya 2 jauh lebih kuat dibandingkan dengan 1. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengulangi sebanyak 2 kali. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Al usri itu dianggap 1, sementara yusron itu dianggap 2. Kenapa dianggap 1? Karena kata al usri itu diungkapkan oleh Allah dengan menggunakan alif lam. Ya, inna ma'al usri, inna ma'al usri itu dianggap 1. Sementara yusron diungkapkan oleh Allah dengan menggunakan isim yusron itu nakirah, ya, tidak terdefinisikan. Kalau dalam bahasa Inggris namanya indefinite article, tidak menggunakan kata the. Nah, itu menunjukkan bahwa kemudahan itu ada 2. Jadi kesulitan cuma 1, kemudahan ada 2, solusi ada 2. Sehingga di dalam ayat ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kabar gembira, beliau akan mendapatkan kemenangan dan musuh-musuh beliau akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kandungan yang ketiga, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala setelah menyampaikan risalah. Jadi dalam Islam itu tidak ada istilah pensiun, ya. Tidak ada istilah pensiun. Videonya sudah disampaikan oleh Pak Haji Johansa di grup itu, ya. Bagaimana kemudian waktu yang ada kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam bentuk sebagai bentuk ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Fa idza faragta fansab, ya. Dan apabila kamu sudah selesai dari satu pekerjaan, maka capek-capeklah kamu bekerja di pekerjaan yang lain, ya. Itu fansab artinya capek-capek. Artinya kalau kita beribadah jangan sekedarnya saja. Yang terbaik yang kita lakukan harus kita serahkan semuanya. Kemudian yang keempat, setelah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah kita berdakwah, setelah kita melakukan berbagai macam kebaikan-kebaikan tadi, baik kebaikan yang bersangkutan dengan kehidupan dunia maupun akhirat, maka kita diperintahkan oleh Allah untuk bertawakal, ya. Kita diperintahkan oleh Allah untuk bertawakal dan berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ila rabbika farghab, dan kepada Tuhanmu hendaklah engkau berharap, ya. Itu tema utama dalam surah Asy-Syarh. Kemudian kita lihat hubungan surah ini dengan surah Ad-Duha, ya. Jadi surah ini sangat memiliki hubungan yang erat dengan surah Ad-Duha karena ada kesesuaian fil jumali wal maudu', baik pada aspek redaksinya maupun pada aspek kata-katanya itu terdapat kesamaan dan kesesuaian, korelasi yang sangat kuat. Yaitu dalam surah Ad-Duha Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa nikmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian Nabi juga mendorong Allah Subhanahu wa taala mendorong Nabi untuk beramal dan bersyukur. Maka begitu juga dalam surah ini, ya, Allah Subhanahu wa taala menambahkan nikmat yang lain, yaitu apa? Alam nasrah laka sadrak. Kalau dalam surah Ad-Duha kan nikmatnya alam yajidka yatiman fa'awa, bukankah kami mendapati engkau dalam keadaan yatim maka kami berikan kamu perlindungan, ya. Bukankah kami mendapati engkau dalam keadaan bingung kami berikan kamu hidayah. Maka kemudian ditambah lagi nikmat yang lain, apa itu? Alam nasrah laka sadrak, kami sudah melapangkan dadamu wahai Nabi, kami sudah mengangkat dosa-dosamu dan mengampuni berbagai macam kesalahanmu. Dan kemudian yang sama kami mengangkat namamu di dunia dan di akhirat. Ini adalah nikmat tambahan selain nikmat yang sudah disebutkan sebelumnya dalam surah Ad-Duha. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk bersyukur, yaitu terdapat dalam ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8, ya. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kita baca ayatnya satu persatu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam, bukankah
nasrah kami telah melapangkan, laka untukmu, sadraka dadamu, wa wada'na dan kami telah mengangkat, menghilangkan angka daripadamu, wizraka bebanmu, dosamu, alladzi yang dosa itu angqadha memberatkan, zahraka punggungmu, wa rafa'na dan kami telah mengangkat, laka untukmu, zikraka penyebutan namamu. Fa inna karena sesungguhnya ma'a bersama al usri kesulitan itu, yusron ada kemudahan. Inna sesungguhnya ma'al usri bersama kesulitan itu, yusron ada kemudahan. Fa'idha maka apabila farokta kamu sudah selesai dari satu urusan, dari satu ibadah, fansab maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Wa ila rabbika dan kepada Tuhanmu, farghab hendaklah engkau berharap. Jadi kalau kita lihat dalam tafsir Al-Muharrar Bapak-bapak, angqadha itu artinya askalau hatta yusmi'a naqidahu. Yang namanya memberatkan itu dalam bahasa Arab, kata angqadha itu artinya sesuatu yang sangat berat sehingga ada suara yang terdengar dari punggung kita, krek gitu. Saking beratnya beban itu, kadang-kadang kan kalau kita mengangkat beban yang terlalu berat itu ada bunyi krek di punggung. Nah, itulah makna angqadha, ya. Itu makna asal angqadha. Kemudian fansab, fansab itu artinya kita melaksanakan sesuatu sampai kita capek payah. Nah, itu maknanya fansab. Jadi dalam beribadah atau melakukan kegiatan-kegiatan yang lain itu memang harus sampai pada puncaknya kita menyerahkan kekuatan dan daya yang kita miliki itu. Jadi harus makna bersungguh-sungguh, itu makna fansab itu bukan sekedar formalitas, ya, sekedar datang kemudian angkat tangan, duduk, nah enggak seperti itu. Tapi betul-betul di dalamnya ada kombinasi penghayatan, pengamalan dan lain-lain sebagainya. Itu makna fansab. Nah, sababun nuzul ya. Kita lihat dalam tafsir Al-Munir ada sababun nuzul ayat yang ke-6 ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini menurunkan ayat yang ke-6 ini ketika kaum musyrikin ayyara al-musyrikuna al-muslimina bil fakri. Jadi orang-orang musyrikin itu selalu mengolok-olok orang Islam karena orang Islam itu kere, miskin. Ya. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW menghibur hati para sahabat. Qala Rasulullah SAW, absyiru, bergembiralah, atakum al yusru, kemudahan akan datang kepada kalian, la yagliba usrun yusrain. Yang namanya kesulitan itu tidak akan mampu mengalahkan dua kemudahan. Nah, jadi makanya tadi disampaikan oleh para ulama kata usrun yang diulangi oleh Allah, kata yusron ya, yang diulangi oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 2 kali dan diungkapkan dalam bentuk nakirah ya, enggak ada alif lamnya, itu terhitung 2. Nah, yang namanya 2 itu enggak mungkin dikalahkan oleh 1. 1 pasti kalah oleh 2 secara hitungan matematika. Nah, karena itu pasti dalam setiap kesulitan yang kita hadapi pasti akan ada kemudahan. Yang namanya ombak itu enggak selalu bertahan lama ya. Pasti ada tenangnya gitu. Badai juga begitu. Nah, kita lihat bagian yang pertama, tafsir ayat yang pertama ya. Alam nasrah laka sadrak. Itu maknanya adalah, ini kalau kita lihat ini diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk pertanyaan. Tapi pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Dalam ilmu balaghah inilah yang disebut dengan istifham takrirun ya, istifham takrir.
pertanyaan tapi bentuknya adalah pernyataan ya. Bentuknya pertanyaan tapi isinya pernyataan. Artinya sungguh kami sudah melapangkan dadamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maknanya. Artinya Nabi sudah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan kebenaran dan Nabi akan mendakwahkan kebenaran. Nabi pasti akan mendapatkan cahaya iman. Nabi pasti mendapatkan cahaya kenabian. Diangkat dalam diri Nabi yang namanya kebodohan. Dalam bahasa Arab kata nasroh itu atau syaroha itu diungkapkan oleh orang Arab dalam konteks al-hilmi wal quwwah, dalam bentuk kelembutan, kesabaran dan kekuatan. Jadi orang yang lapang dadanya itu artinya adalah orang yang sabar jiwanya ya. Kemudian kuat jiwanya sehingga ketika dia menghadapi berbagai macam kesulitan tetap ada suasana yang gembira di dalam jiwanya. Itu yang disebut dengan dada yang lapang. Sakitnya berat tapi masih ada kegembiraan, keriangan di dalam jiwanya. Dan inilah salah satu faktor yang membuat kita bisa survive itu, bisa bertahan. Saya dulu punya ustadz itu, kata dokter itu, namanya Ustadz Munawar Khalil ya. Ini seandainya Pak ujian ini, sakit ini diberikan kepada orang lain, sudah lama komat, sudah lama mati. Untung ini ketemu sama Pak Ustadz ini. Alhamdulillah karena Ustadz saya mungkin rajin mengaji ya, jadi ada suasana yang sangat tenang dalam jiwanya. Dan akhirnya beliau pada saat itu masih berumur panjang meskipun kemudian sudah lama juga meninggal dunia. Kita berdoa mudah-mudahan beliau diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya lapang dada itu. Ujian yang diterima oleh Nabi itu sangat berat ya, tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti selalu mendapatkan suasana gembira. Kalau dia gembira, kalau seandainya Nabi nggak gembira, Nabi nggak mungkin melanjutkan dakwah kepada umat manusia ini. Jadi salah satu bukti bahwa kita itu punya dada yang lapang, kita nggak capek beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak capek berdakwah. Itu tanda hati yang lapang. Dilapangkan oleh iman, dilapangkan oleh hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga nanti para ulama memberikan penafsiran yang lain bahwa makna alam nasrah laka sadrak itu maknanya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada usia sekitar kurang lebih 10 tahun itu dibelah dadanya oleh Nabi, oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh malaikat Jibril atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini banyak sekali kita dapatkan penjelasan ini dalam kitab tafsir ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah membersihkan dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tetapi kemudian terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai kejadian pembelahan dada itu. Pendapat yang pertama menolak, karena pembelahan dada itu mukjizat. Yang namanya mukjizat itu nggak mungkin terjadi sebelum kenabian. Itu pendapat yang pertama. Tapi pendapat ini tidak bisa diterima. Kenapa? Karena persoalan pembelahan dada ini dalilnya jelas dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, dan karena itu sikap kita adalah taslim. Tidak perlu kita menggunakan akal dalam hal-hal yang sifatnya peristiwa luar biasa. Dan kemudian Imam Ar-Razi menyebutkan bahwa peristiwa itu memang bukan mukjizat tapi namanya al-irhas. Al-irhas itu artinya kejadian luar biasa di luar kebiasaan yang memang berlaku sebelum kenabian. Kalau setelah kenabian namanya mukjizat. Kalau sebelum kenabian namanya al-irhas ya. Dan ini adalah salah satu kabar gembira yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah menghilangkan dan mencuci kotoran jiwa Nabi. Nah, ini berarti secara potensial pada dasarnya sifat jiwa manusia itu, kata Imam Ar-Razi, yumilu ilal ma'asi, condong kepada keburukan.
dan enggan melakukan ketaatan itu sifat jiwa manusia. Jadi potensi dasar manusia itu, umumnya jiwa kita itu lebih suka melakukan hal yang sia-sia dan ogah-ogahan, malas-malasan melakukan perbuatan yang baik-baik. Karena itu agar kita punya kemauan melakukan kebaikan-kebaikan, maka salah satu langkah utama adalah tathirul qulub, bersihkan hati. Nah, salah satu upayanya adalah dengan banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita baca doa iftitah dalam sholat itu kan berisi tentang permohonan kepada Allah agar hati itu dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini, ayat yang pertama dalam surah Asy-Syarh ini menjadi dalil bahwa Nabi itu maksum dari berbagai macam kesalahan ya. Nabi itu terhindar dari berbagai macam kesalahan. Dan yang kedua, kalau berkaitan dengan kritikan yang pertama, yang namanya dosa itu bentuknya kelihatan. Nah, jadi yang namanya dosa itu harus jelas, karena nggak mungkin sesuatu yang dicuci itu nggak ada bendanya, berarti itu kritikan berarti itu bukan dosa sebenarnya. Jadi mereka ini menolak peristiwa itu dengan menggunakan akal. Kita pakai saja dalil dalam Al-Quran, fa'alul lima yasha. Allah itu berkehendak melakukan apa yang Dia kehendaki. Jadi kalau Allah berkehendak seperti itu ya sudah, kita terima taslim. Itu yang. Nah, kemudian di sini Bapak-bapak yang menarik ya dalam kitab Tafsir Muhallal. Ini kan konteksnya diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi apakah kemudian umatnya juga tidak akan mendapatkan kelapangan dada? Dalam kitab ini dikatakan, siapapun yang mengikuti orang yang dia ikuti, yang kita ikuti siapa? Nabi Muhammad SAW. Maka kita juga akan mendapatkan bagian sesuai dengan tingkat ittiba kita, sesuai dengan tingkat manut kita kepada Nabi. Kalau kita manut kepada Nabi, maka kita akan mendapatkan kelapangan dada. Kalau kita manut kepada Nabi, maka dosa-dosa kita akan dihilangkan. Kalau kita manut kepada Nabi, maka nama-nama kita akan ditinggikan. Jadi ada 3 manfaat atau ada 3 keutamaan yang kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita manut Nabi, ikut kepada Nabi. Yang pertama, dada yang lapang. 2, dosa yang diampuni. 3, nama yang ditinggikan. Dan ini sesuai dengan tingkat manut kita kepada Nabi. Semakin kita ikut Nabi, maka semakin besar nikmat 3 ini kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata pengarang kitab ini, fa'atba'un nasi li rasulih sallallahu alaihi wasallam asrahum sadra. Siapapun yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah orang yang jiwanya paling lapang. Wa auduhum ijra, dosanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa arfahum dzikra, dan namanya semakin dilangitkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tingkat ittiba kita kepada Nabi. Semakin kuat kita mengikuti Nabi, semakin kuat lapang dada kita. Semakin kuat kita mengikuti Nabi, semakin banyak dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah. Semakin kita bersemangat melaksanakan sunnah-sunnah Nabi, maka semakin besar dan mulia nama kita ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat. Jadi ini bukan hanya nikmat ini bukan hanya berlaku kepada Nabi saja, tapi juga berlaku kepada umatnya. Jadi kalau kita rajin sholat, insya Allah lapang dada kita, ya kan? Kalau kita rajin sholat, insya Allah dosa kita digugurkan. Kalau kita rajin mengaji, insya Allah kalau kita mati, banyak orang yang melayat. Oh iya, teman ngaji saya itu Kang Paryo sudah diumumkan tadi. Kita datang ke sana. Oh iya, itu rajin itu menyiapkan sarapan di belakang masjid Al-Ijtihad. Meninggal, kemudian kita pasti tergerak. Tapi kalau kita nggak pernah datang ke masjid, nggak pernah bersosialisasi kerja bakti, nggak pernah kelihatan hidungnya, kalau juga nggak pernah kelihatan hidungnya, nggak pernah juga bawa-bawa bakwan gitu cuma
karena kebetulan dia datang ini jadwalnya ke kebun, masa bodoh dengan kerja bakti ke kebun saja. Ya, kemudian ketika dia meninggal dunia, orang nggak peduli. Nah, ini kita berharap ya bahwa kebaikan-kebaikan ini insya Allah akan diberikan ya kabar gembiranya oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu di dunia. Karena yang namanya manfaat itu kadang-kadang disegerakan kabar baiknya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, bukan hanya di akhirat. Nah, itu makna ayat yang pertama. Ayat yang kedua dan yang ketiga ya. Wa wada'na anka wizrak, dan kami sudah mengangkat darimu wizraka. Para ulama itu berbeda pendapat mengenai makna wizrak. Pendapat yang pertama itu maknanya adalah dosa. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menghilangkan dosa dari Nabi. Dan dosa itu beban, Bapak-bapak. Dosa itu memberatkan badan. Mana ada orang yang seluruh dosa badannya sehat? Coba cari. Yang rajin mabuk-mabukan itu apakah badannya sehat? Tidak ada. Dosa itu memberatkan badan ya. Tidak ada dosa yang membuat kita sehat, tidak ada. Nah, itu yang makna yang pertama ya. Wizrak itu artinya dosa. Yang kedua, a'ba'an nubuwah, beban kenabian. Nabi itu berat nggak tanggung jawabnya? Berat. Nabi itu 24 jam memikirkan bagaimana umatnya ini selamat ya. Dan kalau kita lihat dalam surah At-Taubah itu kan begitu ya. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim itu. Nabi itu berharap sangat agar kita selamat itu. Itu Nabi berpikir seperti itu setiap hari, bukan setiap hari, setiap detik. Dan itu berat. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sudah mengangkat beban itu. Nah, karena itu juga Nabi insya Allah selalu melakukan hal-hal yang paling mulia. Jadi Nabi itu tidak pernah melakukan kan amal itu kan ada tingkatan-tingkatannya ya. Ada yang paling utama, ada yang biasa-biasa saja. Yang namanya Nabi itu kalau melakukan amalan pasti amalan yang terbaik. Nabi itu nggak mungkin melakukan amalan yang biasa-biasa saja. Jadi kalau ada amalannya ratingnya 1 sampai 100, maka Nabi kalau melakukan amalan pasti yang 100. Nah, itu makna wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak itu. Jadi Bapak-bapak, dari sini kita juga bisa mengambil kesimpulan bahwa kalau kita berdakwah itu, kan berdakwah ini kan berarti melaksanakan tugas kenabian. Maka Allah Subhanahu wa taala akan membuat kita mudah melakukan kebaikan-kebaikan berdakwah. Kita nggak akan pernah merasakan beban yang sangat berat dalam kegiatan mendidik umat, itu nggak ada. Kalau orang itu merasa berat dalam berdakwah, sudah lama dia berhenti itu berdakwah itu, sudah lama dia berhenti. Coba kalau kita lihat orang-orang yang betul-betul ikhlas dalam berdakwah itu sampai mati pun dia, sampai sakit-sakit pun dia datang ke pengajian itu. Saya pernah membaca kisah salah seorang juru da'i itu, sampai sakit-sakitan pun dia datang ke pengajian itu. Bahkan ketika ada istrinya yang melahirkan, dia juga tetap pengajian itu. Kalau kita lihat katakanlah dalam peristiwa Ahmad Dahlan itu kan begitu kan. Ahmad Dahlan jadwalnya pengajian, tapi pada waktu yang sama istrinya datang bahwa anaknya sakit. Nah, kemudian Ahmad Dahlan bertawakal. Urusan pengajian ini urusan saya dengan umat, urusan anakku sakit itu urusannya dia dengan Tuhan. Karena nggak ada jaminan saya tungguin anak saya bahwa dia bakal sembuh, tuh nggak ada jaminan. Tapi kalau saya nggak datang pengajian, ini bubar pengajian itu. Akhirnya Ahmad Dahlan lebih memilih datang ke pengajian. Nah, kalau kita sekarang karena takut sama istri, panjang ceramah itu sudah, iya kan? Nah, itu. Nah, jadi orang-orang yang berdakwah itu, insya Allah dia punya kegembiraan yang tidak dirasakan oleh orang lain. Makanya Sayyid Qutb itu pernah ngomong, seandainya orang-orang Sayyid Qutb kan selalu disiksa ya, bahkan mati di tiang gantungan.
Seandainya para tirani itu merasakan kegembiraan, kehangatan dari jalan dakwah ini, seandainya mereka merasakan manisnya dari berdakwah ini, pasti mereka akan mencari cara untuk menggantikan posisi kita. Tapi kan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada siapapun yang Dia kehendaki. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita selalu bergembira ya di dalam berdakwah kepada umat. Kemudian makna ayat yang keempat ya, wa rafa'na laka dzikrak. Nah, itu jelas itu. Allah Subhanahu wa taala meninggikan nama Nabi. Saya tadi malam iseng-iseng chat GPT, ketik di chat nama manusia yang paling banyak disebut. Jumlah orang Islam itu sekarang ini hampir 1,9 miliar. Iya kan? Berarti ada kurang lebih miliaran jumlah orang Islam di dunia ini yang menyebut nama Nabi. Kenapa? Karena kalau dia sholat pasti menyebut nama Nabi. Kalau dia syahadat pasti ada Nabi. Kalau dia mengumandangkan adzan dan kita ada anjuran untuk menjawab adzan, maka pasti dia menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Syekh Wahbah Zuhaili, ya Rasul, kami sudah mengangkat Nabi namamu dengan nubuah, dengan kenabian, ya. Yang kedua, kami sudah angkat engkau sebagai, karena engkau adalah penutup para nabi. Ketiga, kami sudah mengangkat engkau dengan menurunkan Al-Quran kepada dirimu. Keempat, kami sudah mewajibkan orang-orang yang beriman, kalau kalian mengucapkan syahadat, wahai orang-orang yang beriman, jangan cuma la ilaha illallah, tapi Muhammadur Rasulullah. Itu jelas itu. Makanya dalam hadis ini banyak bapak-bapak. Ini saya baca, atani Jibril datang kepadaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqala inna rabbi wa rabbuka yaqul, sesungguhnya Tuhanku dan Tuhanmu, kata Jibril ini berkata, kaifa rafa'tu dzikrak, bagaimana cara aku, kata Allah, mengangkat nama engkau wahai Nabi. Qala, maka Jibril berkata, Allahu a'lam, saya enggak tahu, hanya engkau yang tahu ya Allah, kata Jibril. Maka Allah kemudian menjawab, idza dzukirtu, apabila namaku dibaca atau disebut, dzukirta ma'i, maka namamu wahai Nabi juga disebut bersamaan dengan namaku. Itu jelas sudah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, salawat, pasti di situ ada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jumlah orang Islam 1,9 miliar, berarti setiap hari ada miliaran orang Islam yang menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh bukti yang konkret ya. Kemudian dalam hadis yang lain ya, sa'altu rabbi mas'alah, saya pernah minta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, wadattu anni lam as'alhu, tetapi sebenarnya saya enggak ingin meminta sesuatu kepada Nabi, kepada Allah, kata Nabi. Qultu, Nabi kemudian berkata kepada Allah, ya qad kana qabli anbiya, dulu sudah ada nabi-nabi sebelum saya, minhum man sakharta lahu rih, di antara nabi-nabi itu ya Allah ada nabi yang engkau berikan kemampuan menundukkan angin. Ada nabi yang punya mukjizatnya menundukkan angin. Wa minhum mahyuhyil mauta, ada juga nabi yang menghidupkan orang mati. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi, ya Muhammad, wahai Muhammad, alam ajidka yatiman fa'awaituka, bukankah aku sudah mendapati engkau dalam keadaan yatim, maka aku kemudian memberikan perlindungan kepadamu. Nabi bilang, bala ya Rabb, betul. Alam ajidka dhallan fahadaituka, bukankah aku mendapati engkau dalam keadaan sesat, aku memberikan bukan sesat ya, bingung, maka aku memberikan hidayah kepadamu. Betul wahai Tuhan. Alam ajidka a'ilan fa'agnaituka, bukankah aku mendapati engkau dalam keadaan miskin, aku memberikan kecukupan kepada engkau. Betul, kata Nabi. Alam asrah laka sadrak, bukankah aku sudah melapangkan dadamu. Alam arfa laka dzikrak, Nabi bilang, betul wahai Tuhan. Nah, itu hadis yang sangat jelas bapak-bapak, bahwa Nabi itu selalu namanya paling tinggi di antara nama-nama manusia. Makanya kalau kita lihat siapa nama yang paling banyak dipakai, nama Nabi Muhammad. Nah, kemudian ayat yang kelima,
Ayat yang kelima itu intinya bapak-bapak jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra artinya sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, kesulitan dihitung 1, kemudahan dihitung 2. Dan ini liyakuna wa'dan aman li jami'il mukallafin fi kulli asrin. Dan janji memberikan kemudahan ini bukan hanya diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi kepada semua orang yang beriman. Kalau dia menghadapi kesulitan dalam hidupnya, pasti akan ada 2 kemudahan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah berkali-kali menyampaikan kalau dalam tradisi orang Bajo ini ayat luar biasa. Kalau mereka menghadapi ombak ini dibaca, tapi cara bacanya tidak pakai nafas katanya ya. Inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Dibaca nggak pakai nafas. Insya Allah katanya makbul, tapi nggak usah diamalkan. Ini saya cuma sekedar cerita ya, tapi saya sendiri pernah mengamalkan. Ya, mengamalkan. Tapi bapak-bapak terserah, tapi saya tidak menyarankan karena nggak ada hadisnya. Tapi ini kan bagian dari jampi ya. Waktu istri saya itu mau melahirkan anak yang ketiga, mau sakit perutnya tapi nggak ada bukannya. Jadi saya baca nggak ada air putih waktu itu, ada cuma kopi di kulkas. Saya ambillah kopi itu, saya baca itu. Oh, memang dulu kakak saya itu pernah ada itu. Jampi-jampinya enci itu panggilan orang Mandar ke bapaknya ya. Jadi karena bapak saya itu orang Mandar, enci ya. Jadi kami bilang, yang mana itu ya? Ada itu yang ini, tapi jangan pakai nafas. Waktu saya the power of kepepet ya. Jadi saya baca lah, karena saya juga sudah ngantuk. Alhamdulillah itu setelah itu langsung cepat melahirkan itu istri yang pertama itu ya. Oke, nah bapak-bapak jelaskan itu ya, bisa. Ini ada hadis ya, kata Nabi ya, lau kana al-usru fi hajarin, seandainya kesulitan itu ada di dalam batu ya, maka pasti dia akan diikuti sampai masuk ke dalam batu juga yang namanya kemudahan. Fayukhrijuhu, maka kemudahan itu mengeluarkan kesulitan yang masuk ke dalam batu tadi. Wala yagliba usrun yusraini, yang namanya kesulitan nggak mungkin bisa mengalahkan 2 kemudahan. Fa innallaha yaqul, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kemudian dalam hadis yang lain, wa'lam, ketahuilah anna bis sabri ala ma takrahu khairan katsira. Sungguh bersabar dari apa yang kamu tidak suka itu ada kebaikan. Bapak-bapak ya bertahun-tahun merasa terbebani karena istrinya rewel, sudah sabar saja. Ada khairan katsir, ada banyak wali dari yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala karena istrinya yang rewel. Jadi kita bersyukur kalau punya istri yang rewel itu. Yang penting kita sabar, nanti bapak-bapak jadi wali itu. Wa anna nasra ma'as sabri, yang namanya kemenangan bersama kesabaran. Wa annal faraja ma'al karbi, yang namanya kelapangan itu selalu bersama dengan kesulitan. Wa anna ma'al usri yusra, bersama kesulitan ada kemudahan. Fa idza faragta fansab, dan kepada Tuhanmu apabila kamu sudah selesai dari satu pekerjaan, maka bekerjalah untuk urusan yang lain. Ini maknanya bapak-bapak, kita harus sibuk memaksimalkan waktu yang ada. Mumpung masih hidup, maka banyak-banyak kita beribadah. Setelah pensiun jadi pengurus takmir masjid. Nah, itu sudah jelas itu. Makna faida farakta fansab. Setelah pensiun berkebun. Setelah pensiun datang ke pengajian. Setelah pensiun ngurus bayi, ngurus cucu. Setelah pensiun melakukan berbagai macam, itu sudah yang namanya fansab. Tapi kalau kita lihat para ulama, penafsirannya gini, saya baca satu-satu ya. Idza shallaita fajtahid bid du'a wal mas'alah. Apabila kamu selesai sholat wajib, kemudian bersungguh-sungguhlah dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza faragta minat tasukhud
apabila kamu sudah selesai mengucapkan at-tahiyat, fad'u li dunyaka wa akhiratika, berdoalah untuk duniamu dan akhiratmu. Dalam penafsiran yang lain ya, para ulama mengatakan begini, faida farakta minal faraid, apabila kamu sudah melaksanakan solat yang wajib, fansab bin nawafil, laksanakan yang sunnah-sunnah. Itu makna faida farakta fansab. Jadi sudah dululah, capek ini, jangan. Setelah melakukan ini harus melakukan itu, terutama ini di bulan Rajab, ya kan? Bulan Rajab ini adalah syahrut taubah, bulannya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini salah satu kebaikan yang perlu kita optimalkan ya. Nah, kemudian yang terakhir, wa ila rabbika farghab. Nah, kalau kita lihat kenapa Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat itu tidak mengatakan begini, farghab ila rabbika, tapi wa ila rabbika farghab. Memang kalau kita berdoa kepada Allah jangan ke wali-wali kuburan, tidak usah. Kalau beristighatsah kepada Allah, bertawakal kepada Allah, bertadarruk kepada Allah, berharap kepada Allah. Pokoknya only Allah saja. Itu makna wa ila rabbika farghab. Nah, itulah yang nanti melahirkan yang namanya energi untuk melakukan berbagai macam kebaikan. Nah, kelapangan dada itu intinya hanya pada harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna wa ila rabbika farghab. Semoga Allah Subhanahu wa taala meninggikan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nama kita. Yang penting kita ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikut Nabi pasti kita selamat. Ikut orang lain belum tentu selamat. Dan kita Muhammadiyah itu diajarkan secara etis untuk beramal dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita kelak mendapatkan syafaat yang agung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga mendapatkan syafaat khusus dari beliau. Saya kira seperti itu Bapak-bapak. Mari kita tutup dengan doa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fi dinina wa dunyana wa malina wa ahlina. Allahumma astur auratana wa amin rawatana. Allahumma ij'al hadzal balada Indonesia amina wa barra khususan wa judubna wa banina an na'mudal asnam. Allahumma ij'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma sul mujahidin wal muslimin fi Palestin. Allahumma sul mujahidin wal muslimin fi Gaza. Allahumma rabban nas mudhibal ba'si fashfiha fa innaka syafi la shifaa illa shifaa'uka shifaa'an ajilan la yughadiru sakaman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.